Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu Ya abna Adam maridtu falam ta'udni. Qala Ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Qala Amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Ya abna Adam istad'amtuka falam tud'imni. Qala Ya Rabbi kaifa ud'imuka wa anta Rabbul Alamin. Amma alimta annahu istad'amaka abdi fulanan falam tud'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi. Ya abna Adam istasqaituka falam taskini. Qala Ya Rabbi kaifa asqika wa anta Rabbul Alamin. Istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Amma innaka law sakaitahu lawajadta zalika indi. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang ke-296, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Didapatkan hadisnya dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dia. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Secara substansi adalah merupakan firman Allah, tapi tidak tertuang dan tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim, namun diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, kata Allah, Ya abna Adam, wahai anak Adam, jadi wahai manusia. Maridtu, kata Allah, wahai anak Adam, aku sakit. Falam ta'udni, apakah engkau tidak mau menjenguk aku, kata Allah. Kata Allah, aku ini sakit wahai manusia, apakah engkau tidak mau menjenguk aku? Qala, kemudian berkata anak Adam, manusia, Ya Rabbi kaifa a'uduka. Wahai Allah, bagaimana caranya aku menjenguk engkau? Wa anta Rabbul Alamin, dan engkau adalah Tuhan semesta alam semesta ini.
Qala, kemudian Allah berfirman, amma alimta anna abdi fulanan maridha. Kata Allah, apakah engkau tidak mengetahui anna abdi, bahwasanya hambaku fulanan, si fulanan maridha, dia sedang sakit. Falam ta'udhu, mengapa engkau tidak menjenguk dia? Amma alimta annaka law uttahu, apakah engkau tidak mengetahui, kata Allah, annaka law uttahu, jikalau engkau menjenguk daripada hambaku yang sakit itu, lawajadtani indahu, niscaya engkau telah menemui aku di sisi orang itu, kata Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencoba memberikan satu ilustrasi, satu gambaran. Kata Allah, untuk pentingnya kita menjenguk orang yang sakit. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya abna Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, kata Allah. Apakah engkau tidak falam ta'udni, apakah engkau tidak mau menjenguk aku, kata. Satu hal yang sangat mustahil kalau Allah sakit. Tidak akan mungkin Allah sakit. Tapi Allah mencoba memberikan gambaran kepada manusia, kepada anak Adam. Sampai-sampai kata Allah, aku ini sakit, apakah engkau tidak mau menjenguk aku, kata Allah. Qala, kemudian anak Adam ini, manusia, berkata, ya Rabbi kaifa a'uduka, bagaimana mungkin aku bisa menjenguk engkau, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin engkau sakit, dan bagaimana mungkin aku menjenguk engkau, kata Allah. Kemudian Allah berkata, amma alimta anna abdi fulanan maridha, apakah engkau tidak mengetahui bahwa hambaku si fulan sedang sakit? Falam ta'udhu, lalu kenapa engkau tidak menjenguk dia? Amma alimta annaka law uttahu, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya engkau jikalau menjenguk dia di rumah sakit itu, lawajadtani indahu, niscaya engkau telah menemui aku di sisinya. Masya Allah. Jadi ketika ada seorang hamba, ada saudara kita, ada sahabat, kawan dan teman kita, kemudian dia sakit, kita tahu dan kita dengar ada saudara kita sakit, kemudian kita menjenguk dia, itu pada hakikatnya kita sedang menjenguk Allah. Karena di situ ada Allah. Sampai-sampai kata Allah, apakah engkau tidak mau menjenguk dia? Padahal sesungguhnya apabila engkau menjenguk dia, maka niscaya engkau ini lawajadtani indahu, engkau akan berjumpa dan menemui aku di sisinya. Subhanallah. Jadi orang yang sakit ini, di situ ada Allah, ada rahmat Allah. Makanya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu isyarat. Ada beberapa kelompok manusia yang apabila mereka berdoa tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang tertentu yang apabila dia berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pun doanya juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang orang berangkat meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah,
Maka orang itu bila berdoa tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata Nabi Muhammad, orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang sedang sakit kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang sedang sakit ini doanya doa yang mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Padahal kalau kita lihat secara zahirnya, antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, kira-kira yang butuh doa yang sehat apa yang sakit? Yang butuh doa orang yang sehat apa yang sakit? Orang yang sakit. Menurut kita dia butuh doa kita untuk ini, tapi kata Nabi tidak. Kenapa doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di sisi orang yang sakit ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sakit ini mendapatkan ujian cobaan dari Allah sakit, kemudian dia sabar dengan penyakitnya, sabar dengan apa yang dia terima ini semua, maka doa orang itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar di dalam orang sakit. Makanya Allah ada di situ. Ada rahmat Allah di antara orang yang sakit itu. Dianjurkan kita untuk menjenguk orang sakit katanya, subhanallah. Yang kedua kata Allah, ya abna Adam, hei anak Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Kata Allah, wahai anak Adam, istat'amtuka, aku meminta makan kepada engkau. Allah minta makan kepada kita. Mustahil atau tidak? Allah bilang, kata Allah, ya abna Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak Adam, aku minta makan sama engkau, apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada aku? Katanya. Faqala, kemudian berkata ini anak Adam, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memberikan makan kepada engkau sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Allah minta makan, bagaimana makannya Allah? Apa yang mau dimakan? Tapi Allah bertanya kepada kita, apakah engkau tidak mau? Ini aku minta makan kepada engkau, apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada aku? Saking herannya manusia, sampai-sampai manusia berkata, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan makan kepada engkau? Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya, Rabbul alamin. Engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Faqala, kemudian berjawab Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya istat'amaka abdi, hambaku meminta makan si fulan itu, falam tut'imhu. Apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada dia? Ada hambaku yang lapar itu, apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada mereka? Padahal engkau tahu, engkau lihat, engkau saksikan, karena dia ada di sekitar engkau, dia bersebelahan rumahnya dengan engkau. Engkau tahu suaminya meninggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, anaknya masih kecil-kecil, mereka lapar, mereka perlu makan, mereka perlu ini. Apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, amma alimta annaka law at'amtahu, ketahuilah bahwasanya jikalau engkau memberikan makan kepada mereka itu, lawajadta dzalika indi, bahwa sesungguhnya engkau telah berjumpa dengan aku, karena aku ada di sisi mereka. Insyaallah. Jadi pada hakikatnya ketika kita memberikan makan, kita memberikan sedekah, itu pada hakikatnya kita sedang menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat ini situasi dan kondisi zaman ini lagi mencoba untuk mengarahkan dan menuntun kita menjadi orang-orang yang konsumtif dan mempunyai sifat yang individualistis,
yang kurang peduli kepada sekitar kita. Kita asyik dengan kebutuhan kita. Pagi, siang, sore, malam kita hanya mencari rezeki buat kita, buat istri dan buat anak-anak kita. Kita tidak pernah mau peduli dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Semakin banyak kita mencari rezeki, semakin asik kita dengan mencari dunia, ternyata kita semakin individualistis. Kita lebih banyak tidak peduli dengan ada yang di sekitar kita. Berat kita untuk mengeluarkan apa yang sudah kita cari ini. Dengan peras keringat kita banting tulang pagi, sore, siang, malam, dapat uang yang kita miliki. Berat sekali kita untuk memberikan itu semua. Subhanallah, sampai ditegur oleh Allah. Ya fulan, ya abna Adam, apakah engkau tidak mau memberikan? Aku lapar, kata Allah. Apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada aku, kata Allah. Sebuah sindiran yang luar biasa, saudara. Aku lapar, kata Allah. Apakah engkau tidak mau memberikan makan kepada aku? Kita hanya bisa bilang, ya Rabbi, Anta Rabbul Alamin. Engkau adalah Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin aku memberikan makan kepada engkau? Allah bilang, apakah engkau tidak lihat tetanggamu sedang lapar dia? Apakah engkau tidak tahu daripada kawanmu, tetanggamu, kerabatmu yang ada di sekitarmu, dia butuh makanan? Andai kata engkau memberikan makan kepada dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la wajadta dzalika indi. Engkau dengan melakukan hal yang seperti itu, berarti engkau telah memperhatikan dan peduli kepada aku, kata Allah. Subhanallah. Yang terakhir kata Allah, ya abna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku meminta minum kepadamu, apakah engkau tidak mau memberikan minum kepada aku, kata Allah. Bahasanya aku haus, kata Allah. Apakah engkau tidak mau memberikan minum kepada aku, kata Allah. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta Rabbul Alamin. Kata anak Adam, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Istasqa abdi fulanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesungguhnya engkau memberikan minum kepada hambaku si fulan, falam taksihi, tapi engkau tidak mau memberikan minum kepadanya. Amma innaka law saqaitahu, ketahuilah sesungguhnya engkau jikalau memberikan minum kepada dia, lawajadta zalika indi, niscaya engkau telah mendapatkan yang demikian itu di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah kita baik, saudara. Tapi kalau hablum minan nas kita tidak baik, maka Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Segitu hebatnya amal ibadah kita kepada Allah. Maaf, sering mungkin saya sampaikan, ada orang yang tiap malam dia bertahajud, luar biasa tahajudnya. Pagi dia duha, tidak pernah tinggal duhanya. Puasa dia Senin dan Kamis. Kemudian dia membaca Al-Quran setiap hari, tapi ternyata dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Enggak peduli ada anak-anak yatim, padahal dia tahu, dia lihat dan dia saksikan itu semua, tapi dia tidak punya perhatian dengan hal yang seperti itu. Maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya, saudara. Hablum minallah kita baik, tapi kalau hablum minan nas kita tidak baik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada orang yang ahli ibadah tapi bakhil, dia jauh lebih baik orang yang biasa-biasa tapi murah dia dalam kehidupannya. Al-Imam Syekh Abu Bakar As-Sibli, di kalangan ulama-ulama sufi, ada satu ulama yang kita pernah dengar namanya itu Syekh Sibli. Namanya Syekh Sibli, masyhur di kalangan ulama-ulama sufi. Masyhur, terkenal ulama ini Syekh Abu Bakar As-Sibli. Ketika Syekh Abu Bakar As-Sibli di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani
Beliau menceritakan tentang kisah Syekh Shibli di situ. Ditulis di dalam kitab Nasaihul Ibad, ketika Syekh Shibli ini meninggal dunia, kemudian diimpikan dia oleh muridnya. Muridnya ngimpi tentang keadaan Syekh Shibli. Dia mendapatkan satu tempat yang begitu mulia, maqamah mahmudah, satu tempat yang terpuji, luar biasa tempatnya, dengan kondisi terampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian juga tempat yang diberikan oleh Allah, tempat yang luar biasa buat Syekh Shibli. Ditanya oleh muridnya di dalam mimpinya itu, "Tuan Syekh, apa yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan tempat sebaik ini? Engkau bisa mendapatkan maqamah mahmudah, tempat yang sangat terpuji ini?" Ditanya oleh sang murid kepada sang guru Tuan Imam Syekh Shibli. Apa kata Syekh Shibli menjawab pertanyaan murid itu? "Aku pernah berjumpa di dalam, setelah aku meninggal dunia, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosaku dan aku mendapatkan tempat yang layak seperti ini." Kemudian Allah bertanya kepada Syekh Shibli, "Apa kata Allah? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Syekh Shibli itu nama aslinya Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, tahukah engkau kenapa aku memberikan ampunan kepadamu? Tahukah engkau kenapa aku berikan engkau tempat yang terpuji seperti ini?" Jawaban Syekh Shibli pada saat itu merupakan satu jawaban yang menurut pandangan dia itu adalah sesuatu yang sangat pantas dia dapatkan tempat ini. Apa kata Syekh Shibli? "Ya Rabb, aku mendapatkan ampunanmu dan mendapatkan tempat yang terbaik seperti ini adalah karena mungkin ibadahku yang begitu banyak kepadamu," katanya. Kata Allah, bukan karena ibadah-ibadah yang sudah kamu lakukan. Oh, mungkin karena hajiku adalah haji yang mabrur, sehingga akhirnya aku mendapatkan tempat yang seperti ini, mendapatkan ampunan dari engkau. Kata Allah, bukan. Oh, mungkin karena aku adalah orang yang suka menimba ilmu dan menyalurkan ilmu, menyebarkan dakwah ilmu. Bukan. Oh, mungkin karena aku menghafal Quran. Bukan karena ibadah-ibadah itu. Sampai akhirnya Syekh Shibli bertanya, kalau bukan karena ibadah hajiku, kalau bukan karena ibadah salatku, kalau bukan karena ibadah-ibadah yang aku lakukan, lalu apakah yang menyebabkan aku bisa mendapatkan hal yang seperti ini? Aku bisa mendapatkan maghfirahmu dan aku bisa mendapatkan daripada tempat yang terbaik seperti ini. Apa jawaban Allah kepada Syekh Shibli? "Wahai Shibli," kata Allah Subhanahu wa taala, "masih ingatkah engkau," katanya, "ketika engkau sedang keluar dari rumahmu menuju tempat engkau mengajar? Pada saat itu baru selesai turun hujan, masih gerimis pada saat itu. Engkau berjalan, kemudian engkau melewati gerbang kota, dan ternyata di depan gerbang itu ada seekor anak kucing yang habis kehujanan, basah kuyup, kedinginan anak kucing itu. Kemudian engkau datangi anak kucing itu, engkau lap anak kucing itu dengan sorbanmu, kemudian engkau selimuti daripada anak kucing itu sehingga dia hangat dan dia segar kembali daripada perbuatan engkau itu. Itu yang menyebabkan aku ampuni dosamu. Itu yang menyebabkan aku berikan engkau tempat maqamah mahmudah." Masya Allah. Bukan karena hajinya, bukan karena sholatnya, bukan karena itu, tapi ternyata dengan rahmat Allah, dengan perbuatan yang kita anggap sepele, itu kerjaan sepele nggak tuh kira-kira? Itu urusan kecil, saudara. Sering banget kita lihat tuh kucing kehujanan, sering banget kita lihat ada perkara-perkara yang kecil, tapi kita tidak mau mengerjakan karena kita anggap itu bukan perbuatan kebaikan yang besar. Kita lihat ada di jalanan beling, ada di jalanan paku, ada di jalanan orang tua yang mau menyeberang dan lain sebagainya. Sering kali kita nggak peduli dengan itu, karena kita anggap itu sebuah perbuatan yang tidak ada nilainya di hadapan kita. Ternyata yang kecil itu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya,
Ada tukang minta-minta datang kepada kita, seringkali kita sepelein, kita jauh lebih bangga, kita lebih senang dengan sodako kita ke masjid, dengan sodako kita ke musola, bangga kita dengan 5 juta, dengan 10 juta. Sementara tukang minta-minta yang datang ke rumah kita nggak pernah mau peduli itu. Padahal belum tentu, saudara, ketika ada tukang minta-minta kita berikan dia sedekah, walaupun hanya 1.000, 2.000, ternyata Allah redha dengan itu. Allah terima justru yang 2.000 itu. Sementara yang 5 juta, yang 10 juta, ternyata Allah tidak terima sedekah kita. Kenapa? Ada ujub di dalamnya, ada sifat riya di dalamnya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 2.000, yang 5.000 yang kita berikan ikhlas, senang, itu tukang minta-minta, Allah redha dan Allah terima itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menganggap kecil, menganggap remeh perbuatan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, karena Allah menilainya adalah karena keikhlasannya. Makanya kita bisa masuk surga ini, Bapak Ibu sekalian, bukan karena ibadah kita. Kita bisa masuk surga bukan karena lantaran sholat yang kita kerjain, bukan. Enggak jadi jaminan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita kerjakan tiap hari, tahajud kita lakukan, duha kita laksanakan. Apakah itu yang menjamin kita bisa masuk surga? Bukan. Kita bisa masuk surga bukan karena salat kita. Enggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji bisa masuk surga. Ada jaminannya enggak kira-kira? Orang yang tiap tahun bisa pergi haji itu dijamin masuk surga? Enggak ada jaminannya, saudara. Orang bisa masuk surga itu tidak lain adalah karena ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Karena keridhaan Allah, karena rahmat Allah, itu yang menyebabkan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita meremehkan satu perbuatan yang kecil, sampai-sampai Allah tegur kita, sebuah sindiran yang luar biasa. Allah mengatakan sesuatu yang mustahil buat dirinya. Apa kata Allah? Ya abna Adam, maridtu falam ta'udni. Anak Adam, aku sakit nih, apakah engkau tidak mau menjenguk aku, kata Allah. Ini satu sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada saudaramu, itu ada kawanmu, itu ada tetanggamu, ada kerabatmu yang sedang sakit, apakah engkau tidak mau menjenguk dia, kata Allah. Tahukah engkau, kata Allah, jikalau engkau menjenguk dia, engkau datang melihatin dia, berarti engkau telah mendatangi aku, kata Allah. Berarti engkau telah menjenguk aku karena ada rahmatku di situ. Subhanallah, Masya Allah.